Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1547, Pengunduran Diri Kolektif. Wang Suang tersenyum dan berkata, "Tuan Wu, silakan lakukan sesuka Anda. Saya sudah tidak lagi bekerja di bagian penjualan. Percuma saja Anda menuntut saya. Itu sama sekali tidak ilegal." "Lalu kenapa kamu pergi ke perusahaan mereka?" Wu Chengjun sama sekali tidak percaya. "Saya masuk ke manajemen. Sekarang saya wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia di Li Group." "Anda?" Wu Chengjun mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya dan hampir memuntahkan darah. Ji Fei dan yang lainnya benar-benar pintar. Mereka langsung mengubah posisi mereka, sehingga grup Wu tidak dapat membatasi perilaku kerja mereka. Tapi apa sebenarnya yang dia lakukan di perusahaan itu di luar kendalinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tindakan Ji Fei terlalu kejam. "Kau tidak boleh pergi," teriak Wu Chengjun pada Wang Suang, lalu berteriak pada penjaga keamanan di pintu, "Kemarilah dan hentikan dia sekarang juga." Dia ingin menjadikannya contoh, agar yang lain jera. Kalau tidak, kalau mereka semua pergi seperti ini, apa yang akan terjadi pada perusahaannya? Apakah akan bangkrut? Menabrak, petugas keamanan berlari masuk dan memblokir pintu. Wu Chengjun menatap Wang Suang dengan tatapan dingin. "Jika kau mengakui sekarang juga bahwa grup Lilah yang terlibat dalam persaingan jahat, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kalau tidak, jangan menyesalinya." Wang Suang menghadapi ancaman itu tanpa rasa gugup. Sebaliknya, ia menatap Wu Chengjun dengan tenang. "Tuan Wu, apa maksud Anda?" "Tidak masalah. Kamu belum menyelesaikan formalitasnya. Kamu masih karyawan grup Wu kami. Kamu harus patuh padaku. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal." "Benarkah, Tuan Wu? Apakah Anda mencoba membatasi kebebasan orang?" tanya Wang Suang dengan nada meremehkan. "Pikirkan sesukamu, aku tidak peduli." Wu Chengjun bersikap sangat mendominasi. Di matanya, mudah baginya, ketua Wu Group, untuk berurusan dengan manajer departemen, jadi dia tidak lagi peduli dengan dampaknya dan siap memutuskan hubungan. Wang Suang mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan berteriak ke dalamnya, "Siapapun yang ingin bekerja di Li Group, datanglah, saya sedang membuka lowongan." Setelah pesan suara terkirim, Wu Group yang semula sepi, tiba-tiba mendengar suara meja dan kursi dipindahkan ke dalam gedung. Bahkan terdengar umpatan marah seseorang. Wu Chengjun tertegun. Ia berbalik dan melihat puluhan orang turun dari lift dan tangga. Dan jumlahnya terus bertambah. "Kalian mau kemana?" "Manajer Wang, kami akan menjadi prajuritmu mulai sekarang. Kami akan selalu bersamamu." Ketika karyawan yang turun melihat Wang Suang, dia langsung maju sambil tersenyum dan berkata, Wu Chengjun disingkirkan, seolah tak seorang pun melihatnya. Hati Wu Chengjun bergetar, dan sikap mendominasi yang baru saja ditunjukkannya saat menghadapi Wang Suang lenyap. Apakah orang-orang ini akan pergi juga? Kalau semua orang pergi, bagaimana perusahaan bisa terus beroperasi? Bukankah itu tamat? "Apa yang akan kamu lakukan?" Para karyawan yang turun tidak mengatakan apa-apa dan semuanya menatap Wang Suang. Wang Suang menatap Wu Chengjun dengan sangat tenang. "Tuan Wu, saya di sini untuk merekrut karyawan atas nama Grup Li. Orang-orang ini bersedia bekerja untuk Grup Li, jadi mereka semua mengundurkan diri." "Apa?" Wu Chengjun berseru dengan marah. Dia segera berlari ke pintu, merentangkan tangannya, dan memelototi para karyawan. "Jangan pergi, kalian sudah tinggal dan bekerja di Wu Group kami selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena Wu Group kami, kalian tidak akan hidup senyaman sekarang.
Apa kalian pikir kalian bisa meninggalkan perusahaan dan kabur demi keuntungan? Para karyawan perusahaan tetap diam dan tidak berbicara. Wu Chengjun berpikir mereka bersalah atau malu. Maka dia melanjutkan, grup Wu kita sudah sangat baik padamu. Sekalipun kau tidak berterima kasih, kau tidak bisa pergi ke grup Li, kan? Apa kau tidak tahu mereka musuh kita? Kenapa kamu ke sana? Apa karena gaji? Kalau memang karena gaji, aku punya di sini, dan aku bisa memberimu 3 kali lipat gaji. Untuk membalikkan situasi saat ini, Wu Chengjun berusaha sekuat tenaga dan bahkan mengeluarkan uang. Para karyawan yang awalnya diam di tempat kejadian bereaksi ketika mendengar tentang upah 3 kali lipat, tetapi mereka semua tertawa. Ketika Wu Chengjun mendengar tawa ini, dia merasa tawanya sangat kasar dan wajahnya menjadi muram dan jelek, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk mendengarkan, ingin mendengar apa yang akan mereka lakukan. Wang Suang menatap Wu Chengjun. Kau ingin menaikkan gajiku untuk mempertahankanku sekarang? Dia menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya sekarang. Kenapa? Apa kau sudah menandatangani kontrak dengan grup Li? Tanya Wu Chengjun cemas. Wang Suang menggelengkan kepalanya, tidak, grup Wu-mu sudah tamat. Tidak, grup Wu kita baik-baik saja. Bagaimana mungkin hancur? Teriak Wu Chengjun dengan marah, berusaha keras menutupinya. Wu Chengjun, jangan membohongi diri sendiri. Perusahaanmu akan segera dijual. Sahammu sudah dijual, dan kau bahkan tidak tahu siapa yang akan memiliki Wu Group di masa depan. Kenapa kau ingin kami tetap di sini? Lupakan gaji 3 kali lipat. Bahkan jika kau memberiku gaji 5 atau 10 kali lipat, apa yang akan terjadi? Perusahaan ini mungkin akan lenyap suatu hari nanti. Mustahil, grup Wu kita sedang bagus-bagusnya. Bagaimana mungkin bisa hilang? Apa-apaan grup Li itu? Kenapa bisa dibandingkan dengan keluarga Wu kita? Salah satu dari 4 keluarga besar di Longguo, teriak Wu Chengjun dengan marah. Hanya karena grup Li mampu memobilisasi grup Hongke, grup Zhao, grup Ji, dan bahkan grup Chen Fei. Masing-masing perusahaan ini sudah sangat besar. Jika digabungkan, mereka jauh lebih kuat daripada grup Wu Anda dengan selisih yang sangat besar. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka? Grup Wu ditakdirkan untuk bernasib tragis dan akan lenyap di telan sejarah. Setelah Wang Suang selesai berbicara, suasana berubah menjadi sunyi senyap, dan bahkan Wu Chengjun sendiri kehilangan momentumnya. Apa yang dikatakan Wang Suang sepenuhnya benar. Ini fakta, dan ini fakta yang tidak bisa diubah. Tentu saja, Wang Suang tidak cukup berpengalaman untuk mengetahui hubungan antara perusahaan-perusahaan ini. Ia hanya tahu bahwa mereka semua omong kosong tentang merekrut orang-orang bergaji tinggi. Ia tidak menyangka semua itu benar. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kalau bukan karena grup Wu kita, bagaimana mungkin mereka memberimu uang sebanyak itu? Lagi pula, Ji Fei ada di sini untuk mencuri rahasia perusahaan. Sekarang kamu punya rahasianya, dan dia membayarmu. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak punya rahasia? Wu Chengjun masih berkata dengan enggan, "Oh." Wang Suang mencibir. Semua kontrak yang ditandatangani grup Li menetapkan gaji 3 tahun. Ini berarti saya sudah mendapatkan 9 juta. Dan mereka akan menerima gaji yang sama selama 3 tahun ke depan. Bahkan jika kami dipecat setelah 3 tahun, kami baru bekerja selama 3 tahun. Di perusahaan Anda, kami harus bekerja 9 tahun untuk mendapatkan gaji sebanyak itu. Jadi apa yang kami takutkan? Ji Fei, kau terlalu kejam. Wu Chengjun sangat marah hingga mengumpat keras saat mendengarnya. Tindakan ini sungguh terlalu kejam. Ayo pergi. Setelah Wang Suang selesai berbicara, dia melangkah dan hendak pergi. Kita tidak bisa pergi. Petugas keamanan hentikan mereka. Wu Chengjun masih tidak mau menyerah.
Meskipun suaranya serak, ia masih berteriak keras. Namun Satpam adalah orang pertama yang berlari keluar. Tentu saja, mereka tidak ingin ketinggalan dengan kesempatan menghasilkan uang seperti itu. Menabrak, semua orang berjalan melewati Wu Chengjun, dan tak seorang pun memandangnya. Wu Chengjun benar-benar tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Bab 1548, datanglah ke pintu keluarga Wu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Longguo. Wu Group, sebuah keluarga besar dengan aset triliunan, dikagumi oleh banyak orang. Di masa lalu, orang-orang ini telah memeras otak untuk mendapatkan pekerjaan di Wu Group, dan bahkan menggali lubang di pintu dan menggunakan koneksi untuk masuk. Wu Chengjun tidak tahu berapa banyak panggilan telepon dan surat yang diterimanya yang meminta bantuan, dan dia tidak tahu berapa banyak situasi seperti itu yang harus dia hadapi. Saat itu, keluarga Wu dikagumi banyak orang, bagaikan bintang paling terang di langit. Peristiwa ini pernah membawa kejayaan tak terhingga bagi Wu Chengjun dan keluarga Wu, serta membuat mereka menikmati cukup banyak bunga dan tepuk tangan. Mereka yang bekerja di Wu Group juga memiliki penghasilan yang stabil, identitas yang menonjol, dihormati, telah menemukan cinta, dan memiliki keluarga yang bahagia. Kita bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang punya simpanan atau pria muda di luar sana. Semua ini diberikan oleh grup Wu mereka. Kalau bukan karena grup Wu, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkannya? Selama ini, di matanya, grup Wu merupakan semacam amal bagi orang-orang ini, sesuatu yang harus mereka syukuri selama sisa hidup mereka. Tetapi dia tidak menyangka orang-orang itu akan pergi begitu langsung dan begitu tegas hari ini, yang membuatnya merasa bahwa ketiga pandangannya telah hancur. Lingkaran cahaya yang tadinya mengelilinginya kini bagaikan dipukul dengan palu, berubah menjadi kekacauan. Yang paling menyedihkan adalah tak seorang pun dari mereka yang pernah meminta bantuannya berterima kasih. Ini adalah kegagalannya sebagai pribadi dan kegagalan dalam manajemen. Perusahaannya tidak bangkrut dan masih memiliki aset triliunan, tetapi orang-orangnya telah tiada. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Bahkan jika kita merekrut orang sekarang, apa yang akan terjadi? Dengan datangnya orang baru, bagaimana perusahaan beroperasi? Sekarang perusahaan ini tidak memiliki karyawan. Semuanya harus berhenti, seperti kereta berkecepatan tinggi. Sekalipun listrik padam, kereta tetap harus berjalan dengan inersia. Biaya ini dapat menghancurkan Wu Group. Jadi, dia benar-benar gugup dan takut. Wu Chengjun merasa seperti menua beberapa tahun dalam sekejap. Bahkan kekuatan yang dimilikinya setelah kematian putranya pun lenyap, ia merasa seperti orang tua. Jifei, kau kejam sekali. Aku harus balas dendam padamu, aku harus. Ayah, apa yang terjadi di perusahaan? Teriak Ding Ling yang cemas menyela gumaman Wu Chengjun. Ia baru saja kembali ke perusahaan dan tidak bisa masuk melalui pintu utama karena satpam tidak mau membukanya. Ketika ia melihat ke sekeliling, ia mendapati tidak ada satpam di ruang keamanan, jadi ia harus meninggalkan mobilnya di depan pintu lalu menggesek kartunya untuk masuk melalui pintu kecil. Wu Chengjun merasakan kehangatan saat melihat Ding Ling. Di saat kritis itu, Ding Ling tidak mengkhianatinya. Orang-orang sialan ini dibajak oleh perusahaan-perusahaan di grup Li dengan gaji 3 kali lipat. Sekarang perusahaan kita tidak punya karyawan. Apa? Mendengar ini, Ding Ling berteriak kaget, wajahnya memucat, dan ia melihat sekeliling. Grup Wu tampak sepi, seperti bangunan kosong. Padahal kenyataannya, itu adalah bangunan kosong. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ding Ling mendukung Wu Chengjun dan bertanya. Mengapa? Wu Chengjun menghela napas dan menceritakan seluruh kejadian itu. Setelah mendengar ini,
Dingling sangat marah. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Ini benar-benar tindakan bullying yang keterlaluan. Ayah, ayo kita ke grup Li sekarang dan minta penjelasan mereka. Mendengar ini, Wu Chengjun langsung menunjukkan ekspresi setuju di wajahnya. Sekalipun ia tidak bisa mengubah situasi, setidaknya ia harus pergi ke grup Li dan meminta penjelasan. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Ayo pergi. Kedua pria itu keluar dari Wu Group dan mengendarai mobil Dingling menuju Li Group. Ketika grup Li datang ke Longdu, mereka belum memiliki lokasi kerja yang pasti dan masih mencarinya. Kemudian, Si Bin dan Ji Meiyan menikah, sehingga mereka untuk sementara mengatur lokasi kerja grup Li di grup Ji. Keluarga Ji sangat senang dengan pengaturan ini, terutama Ji Rongsheng, yang akhirnya merasa bisa melakukan sesuatu untuk cucunya. Meskipun dia tahu pihak lain tidak ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, dia tetap merasa jauh lebih tenang. Saat ini, Li Group dan Ji Group sedang melakukan perekrutan bersama karena Wu Group memiliki terlalu banyak karyawan, dan perekrutan mereka juga telah menarik karyawan dari perusahaan lain, sehingga sekarang antrean pelamar menjadi panjang. Julie yang menyaksikan kejadian itu, dipenuhi rasa gembira dan bahagia. Rencana Ji Fei sungguh sempurna. Wang Suang langsung ditunjuk setelah merekrutnya, dan bahkan diberi tanggung jawab atas perekrutan. Wang Suang sangat puas dengan jabatan dan pengaturan yang dimilikinya, terutama gajinya, jadi dia secara aktif merekrut orang-orang dari Wu Group, sehingga menciptakan efek domino yang mengarah ke kejadian sebelumnya. Ketika Wu Chengjun dan Dingling tiba di perusahaan dan melihat antrean yang panjangnya puluhan meter, reaksi pertama mereka adalah toko itu sedang mengadakan promosi, dan para pria dan wanita tua itu mengantre untuk mendapatkan telur. Tapi bukan itu yang kulihat sekarang, lagi pula, sebagian besar dari mereka adalah karyawan Wu Group mereka. Karyawan-karyawan yang dulunya patuh dan hormat kepada mereka. Wu Chengjun sangat marah hingga dia hampir meledak. Ayah, jangan marah. Kalau ayah marah, Ji Fei akan bangga. Kita harus tetap tenang. Dingling menopang Wu Chengjun dan menghiburnya sambil berjalan. Wu Chengjun menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menekan amarah di hatinya, tetapi ia merasa semakin sedih. Apakah ini monyet-monyet legendaris yang berhamburan ketika pohon tumbang? Ketika karyawan Wu Group yang datang melamar melihat Wu Chengjun dan Dingling, banyak dari mereka tampak malu dan menundukkan kepala, tak berani menatap mata Wu Chengjun. Hal ini membuat Wu Chengjun semakin marah. Masih berani malu? Apa kau tidak tahu kalau perilakumu itu sangat memalukan? Apa kau tidak tahu kalau kau mengecewakan keluarga Wu dan Wu Group? Pertanyaannya yang penuh amarah membuat banyak orang menundukkan kepala dan tidak berani melihat. Wang Suang, yang sedang duduk di tempat duduknya merekrut, langsung berdiri dengan perasaan tidak puas ketika mendengar omelan Wu Chengjun. Tuan Wu, apakah Anda ingin melamar pekerjaan di Li Group kami? Kami tidak memiliki posisi ketua untuk Anda, kata Wang Suang, menatap Wu Chengjun dengan senyum sinis. Wu Chengjun sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka dia begitu marah pada perusahaan tadi, dan sekarang dia mengejeknya seperti ini. Wang Suang, apa kau masih punya batas? Kau sudah menghasilkan begitu banyak uang dari grup Wu kita selama bertahun-tahun, dan sekarang kau hanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Dingling menatap Wang Suang dengan marah dan memarahinya. Wang Suang tidak takut dimarahi. Malah, ia mencibir. Sekretaris Dingling, saya tidak mengerti mengapa kami semua pergi. Tetapi Anda tidak. Apakah Anda, sebagai sekretaris, memiliki hubungan khusus dengan Wu Chengjun? Begitu kata-kata itu terucap, terdengar ledakan tawa di tempat kejadian, dan mata setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ambigu. Bersambung.